Shalom, selamat pagi. Senang sekali kita bisa berada di hari yang baru. Saudaraku, mari kita melanjutkan mendengarkan renungan harian. Jangan kita melupakan sejarah. Judul renungan hari ini tanggal 31 Juli, meninjau kekuasaan gereja kembali. Ayat tema terdapat di dalam kitab Matius 16 ayat 19. Demikian firman Tuhan. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di sorga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga. Mari kita dengarkan penjelasannya. Itulah kata-kata Kristus ketika ia mendirikan gerejanya di bumi. Namun, orang-orang telah menerjemahkan dan menafsirkannya dengan berbagai cara. Versi King James, misalnya, menerjemahkannya sebagai apapun yang kau ikat di bumi akan terikat di surga. Yang membuatnya tampak bahwa surga mengesahkan apapun yang diputuskan gereja di bumi. Versi Alkitab New American mengambil alur pemikiran itu lebih jauh ketika menerjemahkan bagian itu sebagai apapun yang kau nyatakan terikat di bumi akan terikat di surga. Apapun yang kau nyatakan terlepas di bumi akan terlepas di surga. Penafsiran seperti itu tidak sesuai dengan apa yang sebenarnya Yesus katakan. Bentuk kata Yunani dengan jelas menunjukkan bahwa kita harus menerjemahkan kata kerja tersebut sebagai akan terikat. Jadi, Yesus mengatakan bahwa gereja di bumilah yang melaksanakan keputusan surga, bukan surga yang mengesahkan keputusan gereja. Itu bukan perbedaan yang tipis. Dan kedua terjemahan tersebut telah menghasilkan dua pandangan yang berbeda tentang otoritas gereja dalam sejarah gerejawi. Seventh Day Adventist Bible Commentary atau komentar Alkitab Advent dengan tepat memahami ayat tersebut dengan mencatat bahwa memperluas makna, mengikat dan melepaskan kewenangan untuk mendikte apa yang boleh dipercayai dan apa yang boleh dilakukan oleh anggota gereja dalam hal iman dan prakteknya. Berarti menafsirkan firman Kristus ini lebih dari yang ia maksudkan dan lebih dari yang dipahami oleh para murid. Pernyataan seperti itu tidak disetujui oleh Tuhan. Wakil Kristus di bumi memiliki hak dan tanggung jawab untuk mengikat apapun yang telah diikat di surga dan untuk melepaskan apapun yang telah dilepaskan di surga, yaitu untuk menuntut atau melarang apapun yang diungkapkan dengan jelas oleh inspirasi. Namun, penafsiran yang melampaui hal ini berarti mengganti otoritas Kristus dengan otoritas manusia. Suatu kecenderungan yang tidak akan ditoleransi oleh sorga dalam diri mereka yang telah ditunjuk untuk mengawasi warga kerajaan surga di bumi. Kami telah menghabiskan beberapa hari merenungkan tentang otoritas gereja karena ini merupakan topik Alkitab yang penting yang memengaruhi kita semua dan karena kebanyakan dari kita kurang memikirkannya. Daripada sekedar menerima atau menolak otoritas gereja, kita perlu memahami dasar teologisnya sekaligus batasan-batasan dan tujuannya. Kita dapat bersyukur bahwa sebagai orang Kristen, kita tidak sendirian. Kita adalah bagian dari gereja yang memberikan bimbingan dalam kerangka Alkitab. Otoritas gereja yang seimbang adalah satu hal lagi yang membuat kita patut memuji Tuhan. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, demikianlah renungan hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Amin.